Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Football, di mana seperti biasa saya akan ngobrol dengan Ustadz Felix Xiao, mencoba untuk belajar lagi soal Islam, mencoba untuk memperbaiki keyakinan-keyakinan saya di masa lampau. Kenapa ngomongin keyakinan-keyakinan di masa lampau? Hari ini kita akan ngomongin soal mental health. Saya kasih ini dulu ya Ustadz ya. Saya boleh. kasih frame-nya ya. Di Mensrea, kalau ada yang ingat, waktu itu gue pernah bilang bahwa orang yang sakit fisik banyak yang coba diselesaikan secara spiritual. Orang yang sakit mental secara spiritual dan segala macamnya. Jadi ada kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual. Gue waktu itu bilang, kalau lo sakit fisik lo ke dokter. Kalau sakit mental lo psikolog atau psikiater. Kalau sakit spiritual lo coba untuk belajar lagi lebih dalam soal agama kepada guru, ustadz, ulama gitu. Waktu itu gue punya keyakinan bahwa agama tidak bisa jadi solusi terhadap kesehatan mental. Waktu itu, gue cukup kuat keyakinannya. Karena mungkin didasari rasa kesal, dikit-dikit suruh sholat. Ketemu psikolog, oh kamu kurang sholat lah, gimana sih? Gue tuh ketemu sama lu tuh, bukannya gue gak tahu sholat itu baik buat lu, buat gue. Cuma gue pikir tuh kalau kesehatan mental tuh, pendekatan itu bukan pendekatan spiritual. Tapi hari ini Ustadz, saya mencoba untuk hadir dengan gelas kosong lah. Karena di salah satu episode, Ustadz tuh sempat sedikit banget, tapi menyentuh topik bahwa sebenarnya di agama itu kesehatan mental tuh punya pendekatan spiritual juga. Walaupun mungkin bukan apa istilahnya Ustadz yang suka yang ruqyah mungkin bukan pendekatan atau mungkin bukan ruqyah yang gue lihat lah gitu. Jadi hari ini kita akan ngomongin di Islam sendiri kesehatan mental itu seperti apa. Dan apakah sebenarnya emang bisa kita menyelesaikan permasalahan mental kita atau kesehatan mental kita secara spiritual. Sekali lagi ya, dulu gue punya anggapan kesehatan fisik, sakit fisik diselesaikan oleh dokter, sakit mental diselesaikan oleh psikolog, sakit spiritual diselesaikan oleh pemuka agama atau ulama gitu ya kalau dalam Islam. Gue lagi mau mencoba mencari tahu apakah ternyata memang benar kesehatan mental bisa punya penyelesaian spiritual. Pertama-tama gini, kita harus bahas bahwa ini topik agak aneh sebenarnya. Gak apa-apa, itu bagus banget. Karena ini justru topik pamungkas sebenarnya. Bagi Gen Z, agama itu kan kita bahas bahwasanya, kita pernah bahas bahwasanya apa sih guna agama? Inilah guna agama sebenarnya yang paling menurutku paling maksimal, yaitu adalah untuk kesehatan mental. Nah ini dia. Ini mungkin banyak pertentangannya Ustadz. Karena saya aja dalam hati walaupun ngomong pengen datang dengan gelas kosong tuh kayak apa iya gitu. Apa iya benernya. Dan aku kasih tahu ujungnya nanti. Ujungnya adalah kenapa Mas seperti itu, karena di kepala kita dan hampir sebagian besar orang Indonesia atau juga orang-orang muslimnya itu masih berlaku bahwasanya agama itu cuma sekadar ritual. Balik lagi ke pembahasan yang kemarin. Soalnya penyelesaian ritual juga tuh kalau misalnya ada orang yang depresi, selesainya sholat dan ruqyah gitu kan. Maka aku mulai dengan pernyataan kontroversial. Kalau ada orang yang ketika datang ada ustadz misalnya ya, datang terus semua orang kepada dia, terus dia bilang, Ustadz, mohon maaf aku sakit mental nih, atau aku punya mental issue, aku punya mental fatigue dan segala macam. Ustadznya nyuruh sholat, berarti ustadznya yang sakit mental. Dan itu islami banget. Aduh Ustadz, terlampau berani Ustadz. Loh, serius. Terlampau berani nih. Dan ini sangat sunnah sekali. Kok gitu? Karena gini, lihat ya. Rasulullah, ini sudah kita ulangi berkali-kali ya. Rasulullah ketemu dengan seorang, Rasulullah sering banget mengunjungi rumahnya Abu Umair namanya, seorang anak kecil. Dan Rasul senang banget dengan keluarganya. Jadi Rasul familiar banget dengan keluarga ini. Dan Rasul setiap kali datang, anak ini ceria banget. Suatu waktu ketika dia datang, anak ini mojok diem nggak mau ngomong. Nah Rasul merasa ini ada sesuatu yang nggak baik nih, ada sesuatu yang salah. Maka dia nanya pada orang tuanya, ini anak kenapa? Lihat ya, bukan langsung nanya ke anaknya ya, nanya ke orang tuanya, ini anak kenapa? Orang tuanya bilang, ya Rasulullah, dia tuh lagi sedih. Kenapa? Burungnya mati. Nah, berarti ini kan burungnya mati nih. Oh burungnya mati. Berapa lama? Ya segini ya Rasulullah. Kenapa burungnya mati? Gini-gini dijelasin lah ya. Oke, setelah dijelasin, Rasul datang ke tempat Abu Umair. Anak ini, Rasul cuma duduk di sebelahnya, lalu bilang ini, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughayr. Wahai Abu Umair, burungmu ngapain? Burungmu ngapain? Abu Umair dari situ ngobrol sama Rasulullah. Artinya Rasul cuma di situ ya, di hadis itu
Rasul cuma memberikan sebuah pendampingan. Cuma pengen bilang sama Abu Umair, aku ada loh untuk kamu. Kalau kamu pengen ngomong, aku ada di sini. Kalau kamu nggak mau ngomong, it's okay. Tapi Rasul nggak bilang, Abu Umair, kayak gini aja sedih lu. Mau masuk surga kayak gini aja sedih. Mana ada orang masuk surga sedih gara-gara burung? Lu burung mati, gua sahabat mati. Itu aja gua tetap beriman pada Allah. Makanya sholat yang benar biar ingat sama Allah. Nah, maka aku bilang kalau ada ustadz yang bilang orang mentalnya suruh sholat, dia sakit mental. Karena Rasulullah aja enggak memberi pendamping, menyediakan diri gitu ya. Betul. Kapan kita mendengarkan istilah mental health? Pertama kali. Kita pas kita tumbuh dewasa kan nggak ada mental health, Mas. Betul, saya baru mau ngomong mental health itu secara frasa ya, mungkin baru kedengaran belakangan ini sih, mungkin 10 tahun terakhir. Tapi ternyata di dalam Islam sudah membahas ini dari tahun 800 atau 900-an. Ada satu scholars yang sangat ternama, aku sering mengutip dia, namanya adalah Al-Balkhi. Abu Zaid Al-Balkhi ini adalah seorang geografian, Mas. Dia seorang geografer. Dia kerjaannya buat peta dan segala macam. Tapi side daripada kerjaan dia adalah bikin materi tentang psikologi. Oh, menarik sekali. Ya, jadi Abu Zaid Al-Balkhi ini terkenalnya adalah seorang geografer. Dia punya sekolah geografi dan banyak murid-muridnya tentang geografi. Dan dia punya aliran geografi, namanya Al-Balkhian. Ada alirannya tuh. Ada aliran. Tapi dia dalam sela-sela waktunya meneliti tentang mental health. Kaitannya apa ya? Nah, zaman dulu orang kan polimat ya. Zaman dulu orang nggak membagi-bagi, oh ini wilayah agama, oh ini wilayah medis, oh ini wilayah apa. Ya pokoknya ini adalah kita mau bantu orang aja. Nah, di buku dia itu dia membuat pedoman bagaimana cara untuk menangani orang-orang dengan penyakit-penyakit yang bersifat tidak fisik. Dan di situ dia mengidentifikasi. Salah satu identifikasi ini yang sangat berharga adalah kalau orang sakit fisik, maka harus langsung di-engage. Harus langsung di-intercept. Jadi ada orang patah tulang nih, langsung benerin tulangnya. Langsung di-gips dan segala macam. Tapi kalau ada orang mental illness, jangan diobatin. Karena kamu cuma memperburuk keadaan. Ngasih nasihat sama orang yang lagi sedih, itu nggak masuk. Bahkan bunuh diri dia bisa tuh. Betul. Itu poin yang penting sekali. Penting banget. Kita kadang-kadang nggak tahu, kitalah maksudnya niatnya pengen menyemangati atau nolong, tapi kita malah bikin buruk keadaan. Bener. Gitu. Itu sering sekali terjadi. Apalagi cewek. Iya betul. Anakku ya, kalau dia lagi sedih, aku bilang, oke, aku cuma nanya mau makan apa. Dia bilang nggak, belum mau. Ya udah, aku kadang-kadang cuma beliin coklat karena aku tahu dia suka coklat. Aku sedang di samping dia, udah selesai. Karena dia mungkin lagi perlu waktu sendiri. Jadi kita cuma mengawasi, tapi jangan intercept di situ. Kenapa? Karena itu bukan waktu yang tepat. Maka Al-Balkhi itu menyampaikan kapan ngasih obatnya pas dia udah sembuh. Dari perasaan itu. Betul. Menarik sekali. Dia bagi dua nih. Lebih menarik lagi. Dia membagi dua. Menurut dia kesedihan itu ada dua. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Oke. Lebih tepatnya lagi, ada yang dari... Ini tahun berapa, Ustaz? 900-an. Gila. Iya makanya, gila ya. Itu pendekatannya zaman sekarang banget. Iya, DSM itu buat 1800-an kan. Wow. Untuk orang-orang yang diagnosis kan. Tapi Al-Balkhi ini buat DSM versi dia, ini tahun 900-an, 800-900-an. Nah, jadi dia bilang bahwa ketika kita ketemu dengan orang, dia merasa sedih. Ini beda dengan depresi. Ini dari luar dong, ada pemicunya. Nah, maka menurut dia yang kayak gini ajak ngobrol. Jadi pertama kali sebuah diagnosa dan sebuah tata cara untuk bisa nyembuhin orang sakit mental itu sudah ada sebelum ada psikolog. Gila. Jadi ngajak ngobrol. Memang diajak ngobrol. Nah, di sini lo ngobrol tentang segala macam. Contoh misalnya, ini sebelum kita masuk yang ke dalam ya. Rasulullah ketika kehilangan anaknya Ibrahim, itu Rasul nangis. Beliau bilang gini, mata mengeluarkan air mata, hatiku bersedih. Tapi aku memohon agar lisanku tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang Allah ridhoi. Nah, ketika itu dia sedih banget dan sahabat nggak ada yang berani ngajak ngobrol. Rasul bilang nggak apa-apa kalau sedih. Kenapa? Ini adalah orang yang kita sayangi. Ibrahim, kamu orang yang kami sayangin banget. Begitu tuh sebenarnya Rasul benar-benar sedih dan beliau diam terus, benar-benar anaknya diambil semua. Bayangin, padahal waktu itu anak-anak adalah sebuah semacam kayak tanda bahwasanya orang tuh punya status gitu. Terus belum lagi terus dia dibilang ala mandul. Mati semua kan anakmu kan, putus kamu daripada keturunan dan seterusnya. Keluar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Allah bilang gini, yang benci kamu itu yang terputus, bukan kamu yang terputus.
Inna a'tainakal kautsar, bukankah aku sudah kasih kamu sesuatu yang banyak. Jadi di titik itu seolah-olah Allah pengen nunjukin, Allah switch cara berpikir Rasulullah, jadi dari berpikir apa yang hilang menjadi apa yang masih ada. Oh, itu kayak konseling tuh. Itu kayak konseling kan? Iya. Oh, kamu perhatian yang hilang, yang masih ada berapa? Iya. Nah, jadi dan itu yang pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Allah katakan inna a'tainakal kautsar, bukankah aku sudah kasih kamu telaga kautsar di mana kamu bisa ngasih syafaat pada seluruh umatmu. Artinya apa? Itu anak-anakmu yang sebenarnya. Anakmu Ibrahim itu cuma anak fisik, tapi kamu masih punya anak loh. Siapa? Umatmu itu yang kamu kasih dari telaga kautsarmu itu syafaatnya. Aku bilang di sini, oke, di titik itu cara Allah untuk melihat untuk membuat kita melihat sesuatu, konselingnya seperti itu. Al-Balkhi bilang kalau dari luar maka caranya adalah diajak ngobrol. Tapi beliau bilang ada yang dari dalam. Bukan dari dalam bersifat non fisik, tapi beliau bilang ketidakseimbangan di dalam badan. Menariknya, Mas harus tahu dari tahun 800-an itu sampai tahun 1300-an atau bahkan sampai tahun 1700-an, teori kedokteran modern belum ditemuin. Mereka bilang di dalam kedokteran itu ada 4 humors namanya. Jadi ada 4 bagian yang nanti jadi melankolis, koleris dan segala macam. Flegmatis dan seterusnya. Jadi mereka bilang ada cairan merah darah, ada cairan kuning getah bening, ada cairan hitam, ada cairan satu lagi cairan apa aku lupa namanya. Tapi yang jelas ada 4 ini yang mengendalikan manusia. Jadi kalau tidak seimbang sakit kira-kira gitu. Itu teori lama. Nah, tapi Al-Balkhi bilang ada ketidakseimbangan pada manusia yang sekarang dikenal menjadi ketidakseimbangan hormon. Baru mau ngomong. Di situ beliau memberikan obat fisik. Keren banget ini. Itu Islami banget tuh coba. Artinya ya. Nah, artinya di masa itu sudah ada perbedaan antara psikiatri sama psikolog. Iya. Kalau psikiatri dikasih obat, kalau memang itu ketidakseimbangan hormon, kalau misalnya psikolog adalah masalah cara pandang, sudut pandang. Dan Rasulullah itu biasanya dibuatin sama Bunda Aisyah talbina. Bunda Aisyah itu pernah ditanya, kok kamu tahu banyak banget tentang herbal? Ini Bunda Aisyah ini mungkin nanti akan jadi sesuatu yang di look up sama Sani nih. Kok kamu tahu banyak banget tentang herbal? Katanya Bunda Aisyah, iya, kalau Rasul sakit semua dokter-dokter tuh pada datang. Dan aku itu ada di pinggir pintunya Rasulullah dan belajar dari mereka karena Rasul bilang belajar tentang herbal. Nah, maka dia pelajari semuanya sehingga dia bisa ngasih resep pada para sahabat. Dan terus kemudian salah satu resepnya adalah makanan namanya talbina. Talbina ini dari kayak oat gitulah, Mas. Terus dibuat untuk Rasulullah kayak bubur gitu, dan Rasul bilang ini makanan memberikan keringanan bagi mental dan memberikan kebahagiaan. Wow. Jadi ada obat yang memang memberikan itu. Nah, ketika Al-Balkhi terus kemudian mengatakan bahwa ada 2 hal yang kita bisa bedain. Pertama, ada yang diajak ngobrol, ada yang dikasih makan, ada yang dikasih obat. Jangan semua dikasih obat atau diajak ngobrol. Orang lagi stres diajak ngobrol, matilah. Atau ada orang yang misalnya dia permasalahan hormon, diajak ngobrol, jadi dia tambah stres lah. Ternyata ada penelitian misalnya kayak stres postpartum itu dialami 1 di antara 5 cewek. Dan itu tidak berkaitan dengan keimanan. Iya, betul. Baby blues itu tidak kaitan dengan keimanan loh maksudnya. Itu kaitan dengan fisik. Nah, Al-Balkhi sudah buat diagnosis seperti itu. Dan ketika terus kemudian sudah dibuat seperti itu, akhirnya dikembangkan oleh orang-orang muslim menjadi apa, Mas? Coba, Mas. Menjadi dikaitkan dengan sunnah Rasul. Wewangian. Itu termasuk terapi. Suara-suara air termasuk terapi. Lalu terus kemudian makanan-makanan. Nanti besok kalau Mas ikut aku pergi ke Turki, kita pergi ke satu rumah sakit khusus sakit jiwa. Jadi rumah sakit mental health yang pertama kali dibuat pada tahun 1500. Wow. Jadi sebelumnya sudah ada sih, tapi ini yang paling modern waktu itu. Sampai di situ masih ada, Mas, resep-resep untuk penyakit apa. Orang putus pacaran, ini makanannya. Orang lagi ini makanannya. Ini orang lagi ini makanannya. Jadi Islam tuh udah sampai di titik itu, sampai dikasih di situ juga ada satu rumah sakit jiwa itu ada 1 wangi-wangian, yang kedua suara air, yang ketiga apa, Mas? Musik. Itu semua adalah solusi yang sama yang diberikan kepada orang-orang dengan kondisi mental zaman sekarang. 7 jam. Suara 432, frekuensi 432, cepat tidur, suara-suara alami membuat Anda bangun dengan sangat. Itu mah di dalam Islam udah dari dulu kita gunain. Bahkan ada wewangian juga. Bahkan di situ ada rumusnya, Mas. Nanti kalau Mas mau pergi ke ahli parfum, tapi saranku yang bilang sama Sani yang alami essential oilnya. Kalau yang nggak alami ya percuma aja. Ada bisa contoh kurang tidur, ini ada pakai lavender, terus bergamot, terus apa segala macam. Terus kalau cepat marah ini. Kalau misalnya lagi sedih ini. Itu ada semua resepnya, Mas. Wow. Dan ada semacam kayak konun. Konun itu rumus untuk musik untuk siapa?
Jadi kalau misalnya Anda lagi merasa apa, ini musiknya. Ini musiknya, ada segala macam. Kalau kita sekarang musiknya semua sama Oke Gas. Nggak semua sih, sebagian besar. Ya 58 lah. Tapi salah satu yang membuat hati saya hangat harus diakuin dan ngerasa lega adalah bahwa pergi ke psikolog dan ke psikiater tuh tidak berarti kita tidak Islami gitu. Karena kan anggapannya gitu. Karena tadi aja saya ngebuka dengan pernah sakit mental diselesaikan secara ke psikolog dan psikiater, sakit spiritual kepada ulama. Betul. Karena di kepala saya pikir apakah harusnya sakit mental bisa diselesaikan secara spiritual. Tapi barusan dari penjelasan Ustadz bahwa kalau lo lagi belajar agama, terus lu ke psikolog, lu ke psikiater, terus ada yang berusaha untuk bilang sama lu, berarti iman lu gak tebel lu. Lu kalau emang orang Islam sholat lu, kalau emang Islam sakit mental tuh. Berarti itu tidak tepat karena ini saya mah cerita padanya aja ya. Gue rutin ke psikolog dari tahun 2016. Gue semakin konsisten tuh kayaknya di tahun 2022 sebenarnya. Dan gue mulai ke psikiater baru setahun terakhir. Bahkan psikolog gue sendiri juga nggak langsung lu mesti minum obat, enggak. Ada proses di mana dia mencoba untuk mengurai, dia mencari tahu, baru kemudian sampai di titik tertentu dia ngerasa kayaknya untuk yang itu bisa diselesaikan karena mungkin antara hormonal atau sesuatu yang lain. Emang butuh obat. Dan obatnya memang membantu gitu. Suatu hari mungkin nanti kita akan cerita lah betapa terbantunya gue dengan obat psikiater itu. Terus berada di skakmat di Putbal itu membuat saya berpikir, Ustadz, ngambil pendekatan ini bertentangan nggak ya dengan menjadi seorang Muslim gitu? Betul. Dan sekarang dalam obrolan ini ternyata enggak, karena ternyata Islam pun itu Rasulullah banget. Iya, ternyata itu ada dalam Islam gitu, menyediakan diri untuk berdialog, mendengarkan masalahnya apa, mencoba untuk menguraikan, mencoba untuk mengubah perspektif itu pendekatan psikolog banget. Kadang-kadang saya ketemu psikolog itu bisa nangis hanya dengan mendengar mungkin A B C D E F G H, tas langsung turun, bener banget lagi. Betul. Dan agama juga menyediakan itu sebenarnya, dan agama juga mencontohkan itu gitu. Dan pendekatan-pendekatan yang Islam ajarkan yaitu dengan suara, dengan wangian, dengan obat, bahkan masih di jalan juga dengan ilmu psikiater. Bahkan mungkin gak tahu ya, tapi bahkan mungkin ilmu-ilmu yang dipakai psikolog dan psikiater ini berporosnya ke apa yang diajarkan agama juga ujungnya. Banget. Al-Balkhi bagi 3. Ada biological, ada psychological, ada satu lagi adalah social. Oke, biological, psychological, sama social. Jadi masalah mental itu ada 3. 1 biological, hormonal. Yang kedua adalah psikologi, cara pandang kita. Yang ketiga sosial. Sosial itu adalah omongan orang. Itu pengaruh banget, Mas. Karena ada kalanya kita bukan cara pandang kita yang salah. Orang-orang yang benar-benar kejem. Iya, betul. Nah, jadi dia bilang kalau untuk psychological sama sosial itu ngobrol. Tapi kalau biological jangan diajak ngobrol. Nah, oke. Yang Mas lakukan tadi itu terjadi di zaman Rasul. Di zaman Rasul ada orang yang datang pada Rasul dengan pertanyaan mind blowing. Menurutku sih, dia bilang gini, ya Rasulullah, kalau aku sakit, apakah aku harus pergi ke dokter? Kenapa mind blowing, Ustaz? Nah, karena seolah-olah ya, yang aku baca dengan pertanyaannya adalah dia tahu dia sakit dan Rasul bukan tabib. Rasul bukan dokter kan? Rasul kan nabi kan? Betul. Memberikan jalan hidup kan? Iya. Nah, dia lagi sakit nih. Lalu dia datang Rasul, ya Rasulullah, seolah-olah dia tahu bahwasanya bukan dia datang ke Rasul untuk minta jawaban, bukan untuk minta penyembuhan, tapi dia bilang, ya Rasulullah, kalau aku sakit, apakah aku harus ke dokter? Atau cuma dalam tanda kutip yang dia ngomong, aku cukup beriman aja dan cukup untuk sholat aja, ya kan? Apa kata Rasulullah? Tadawu, cari pertolongan, cari get help. Cari obat, karena Allah tidak akan memberikan penyakit kecuali Allah kasih obatnya. Tinggal kalian menemukan terus kemudian obatnya. Artinya Rasul tidak katakan
ada yang datang, ya Rasulullah, aku kalau sakit, apakah aku harus pergi ke dokter? Sholat benerin, karena Tuhan yang menyembuhkanmu. Ketika dolar lagi, nggak gitu kan? Kamu cari bantuan. Siapa yang bisa nyembuhin kamu gitu maksudnya? Tadau. Artinya cari dawa, cari obat gitu kan ya. Nah ini yang terjadi pada Rasulullah. Rasul tidak memandang rendah ilmu kedokteran. Maka sampai Imam Syafi'i berkata bahwasanya jangan tinggal di satu tempat kalau tidak ada ahli agama yang bisa ngasih kamu solusi tentang agama. 2, dokter yang bisa ngasih tahu kamu tentang kondisi kesehatan kamu. Oke. Dan Imam Syafi'i berkata ilmu itu dibagi 3. Sepertiganya adalah kedokteran, penyembuhan, dan orang-orang Barat telah mendahului kita di dalam itu, katanya Imam Syafi'i. Penting banget kan? Ya betul, berarti Islam emang penting sih nih belajar agama dengan orang yang tepat, karena beda guru bisa beda jawaban loh, terlepas dari benar atau tidak. Tapi dari kacamata saya nggak kaget kalau misalnya ada banyak orang ngelihat Islam tuh sebagai agama yang tidak pro terhadap sains gitu. Nah, karena ujungnya jawabannya kan ternyata biological, psychological, sosial itu semua Islami kan. Nah, tapi ternyata fakta yang sekarang kita temukan apa? Fakta yang sekarang kita temukan ada orang sakit. Ustadz, aku sakit mental, Ustadz. Ustadznya bilang, sholat. Ingat Allah. Ala inna bizikrillah tatmainul qulub. Pakai dalil lagi. Ingatlah, dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Lah, dia bahkan nggak mendiagnosis ini masalah apa. Betul. Kamu apa yang terjadi dari kamu? Oh, aku baru melahirkan, Ustadz. Oh, kalau gitu coba pergi ke hormonal. Karena aku dengar kemarin ada penelitian bahwasanya ada postpartum depression misalnya. Oh, aku ini aja sedih, Ustadz, karena kenapa baru putus pacar? Oh ya, sini kita ngobrol yuk. Kenapa kamu sedih? Ya ini ibuku baru meninggal. Dia bahkan nggak nanya kenapa dia sedih. Ujungnya cuma yang penting sholat itu bisa nyelesain masalah. Atau kalau nggak diruqyah. Nih aku kasih kemarin ketika kita ngobrol sama Dr. Rian, hari neuroscientist, bedah bedah syaraf. Dia kedatangan orang dengan symptoms orang-orang kayak, mohon maaf, kemasukan setan. Teriak-teriak, tiba-tiba jadi maung, tiba-tiba jadi apa segala macam. Pokoknya kayak orang kesetanan lah pokoknya. Setelah terus kemudian melihat diagnosa seperti ini, ditanya, kamu ngapain aja? Ya ini kami sudah ruqyah berkali-kali dan anak ini nggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah diperiksa, Mas, tumor otak. Wow. Setelah dilakukan tindakan, dia membaik. Bayangin kalau andaikan dalam tanda kutip agama itu jadi agama itu cuma diartikan ritual. Coba andaikan agama, tapi agama bukan diagnosis yang tepat, menyerahkan pada ahlinya dan segala macam. Kalau itu yang terjadi, mati tuh orang, Mas. Diruqyah mati. Dan ketika diruqyah terus mati, orang bilang apa? Ya kalau nggak diruqyah udah matinya udah dari kemarin. Lah ini kan pemahaman yang salah nih. Nah ini justru yang direkonstruksi sama Islam, direkonstruksi sama Rasulullah, perilaku yang tidak dalam tanda kutip masuk akal. Iya. Tapi itu menarik sekali ya. Sebenarnya ini agak side track sedikit ya, tapi sebenarnya mengutip Ustaz Felix Siow, mungkin pernyataan ini kontroversial. Sebenarnya bahaya sekali memang kalau ada orang yang berpikir bahwa belajar ilmu agama saja cukup. Karena semua pertanyaan solusinya jadi cuman agama. Kalau dia memperkaya dirinya dengan, jadi spektrum keilmuannya luas. Betul. Dan spektrum keilmuannya luas juga atas nama Allah gitu. Itu agama juga. Iya, karena saya percaya, saya diperintahkan untuk belajar, diperintahkan untuk baca, maka saya baca semuanya. Dan saya diperintah untuk tadau, cari obat. Betul. Karena mungkin ada juga orang yang belajar agama berpikir bahwa alam semesta ini semuanya udah ada di Al-Quran, jadi cukup untuk gua belajar Al-Quran. Ketidaktersediaan ilmu lain membuat pilihan solusinya jadi sempit. Kalau yang dia tahu cuma agama, ya cuma agama doang yang bisa dijadiin solusi gitu. Nah, dan makanya bersyukur kalau misalnya ada orang yang punya keilmuan yang cukup luas gitu. Itu yang membuat Mas dilaporin kan. Karena pemimpin kalau sholat udah pasti benar kan. Tapi kita lihat nggak banyak orang-orang yang sholat ternyata menunjukkan hasil yang sebaliknya. Karena kita udah bilang sholat itu hasil bukan penyebab. Orang pemimpin yang baik dia pasti sholat. Nah tapi jangan dijadikan sholat sebagai sebab bahwa dia pasti benar. Nah ini kan sesuatu yang tadi masalah sequence kan itu kan ya. Pertanyaan berikutnya, Mas, Rasul pernah stres nggak? Mengingat beban yang beliau miliki dan era di mana beliau hidup,
Harusnya sih banyak stresnya sih Rasulullah. Oke, menarik ya Mas ya. Aku pertama sebelum bahas Rasulullah, para sahabat itu ada banyak di antara mereka mencari ketenangan lewat sholat. Mencari ketenangan lewat sholat. Oke. Ya, Saya bisa mengerti itu. Ya, levelnya jauh lah udah daripada kita ya. Iya. Tapi memang Ustaz, harus diakuin. Ada entah apa, saya ngomong entah apa karena saya nggak ngerti ilmunya ya, tapi ada sesuatu dari sholat itu yang memang ngasih ketenangan, harus diakuin itu. Betul. Itu harus diakuin. Itu betul. memang. Jadi tidak aneh gitu ya. Mungkin untuk orang lain disebutnya meditasi. Iya. Mungkin buat kita sholat yang adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah itu punya unsur meditatif juga gitu. Betul. Mungkin. Kata orang biologi, ketika kepala kita ditaruh rendah, itu udara, darah ngalir semua ke badan. Sehingga kayak COVID pas kita lagi sesak napas kan disuruh sujud. Nah itu membuat kondisi transendental itu muncul. Tapi memang betul ada sesuatu yang menyebabkan orang dekat sekali dengan Allah ketika sholat kan. Nah ada sahabat yang mencari hiburan lewat sholat. Karena memang Rasul juga ketika lagi stres beliau akan sholat. Nah dan sholat para sahabat nih ini gila-gilaan nih sholat para sahabat nih. Ada seorang sahabat namanya Salman Al Farisi kalau nggak salah, nanti dikoreksi kalau salah. Beliau punya teman namanya Abu Darda. Salman Al Farisi ini kerjanya sholatnya luar biasa kenceng sekali. Nah ketika dia sudah kalau nggak salah Salman Al Farisi atau Abu Dzar Al Ghifari, nanti coba dicek ya. Nah sahabat ini sholatnya kenceng banget sampai istrinya nih ngomel Mas. Kan dicari Abu Darda, mana sahabat saya ini? Istrinya bilang, dia itu sholat mulu, puasa mulu. Kalau siang dia puasa, malam dia sholat. Terus maksudnya apa? Iya, masa dia cuma itu aja dia lakukan? Taulah nih Abu Darda nih, ini orang berarti nggak merhatiin istrinya, nggak merhatiin yang lain selain sholat sama puasa. Dia datang pada sahabatnya, makan yuk, boleh puasa. Udah makan aja, kan aku udah datang, udah makan, ini sudah sunnahnya makan. Akhirnya mereka makan. Malam-malam pas mereka lagi sholat, udah nggak usah sholat, kamu sama istrimu aja. Istrimu punya hak. Dari situ terus kemudian dia ngasih tahu kata-kata Rasul, penuhi setiap hak orang. Karena tubuhmu punya hak, orang lain punya hak, Allah punya hak, semua punya hak. Bagi haknya orang masing-masing sesuai dengan haknya. Itu mental hak tuh. Jadi jangan kira, oh kalau aku sholat terus aku dekat banget nih sama Allah, lu mental illness. Karena ada banyak yang lu harus urusin nih. Iya betul. Lah kenapa? Gak wajar juga ya. Gak wajar kan. Nah maka kata-kata Rasul, berikan setiap haknya masing-masing. Setiap yang berhak, penuhi semua haknya masing-masing. Badanmu punya hak, orang lain punya hak, ibu punya hak, istrimu punya hak, anakmu punya hak, Allah punya hak, semua punya hak. Penuhi semuanya. Iya. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, Rasulullah ada stresnya? Nah, Rasulullah itu berkali-kali stres. Makanya ada satu tahun anak yang meninggal aja. Betul. Udah jadi alasan dia. Nah ini istrinya yang meninggal. Yang bayangin Mas, Bunda Khadijah itu luar biasa sih. Rasul ketika ditanya tentang bagaimana kenangan beliau tentang Bunda Khadijah, kata-kata romantis banget. Beliau berkata, ruziktu hubbaha, mencintainya adalah karunia bagiku. Asik. Jadi iya memang gokil, memang luar biasa. Beliau selalu tidak pernah bisa untuk move on daripada Bunda Khadijah. Begitu Bunda Khadijah wafat, itu pertolongannya hilang semua, duitnya hilang, pertolongan mentalnya hilang, dan ibu daripada anak-anaknya hilang kan. Nah berarti tiga ini hilang. Dan di saat yang sama dia kehilangan Abu Thalib, pamannya yang ngelindungin dia, dalam keadaan belum Muslim. Bayangin Rasul kayak apa. Nah makanya saking sedihnya, Rasul pernah ditanya, kapan waktu paling sedih? Ya di daerah itu. Amul Huzn namanya, tahun kesedihan. Karena benar-benar Rasul sedih banget pada saat itu. Nah, saat itulah beliau dihibur oleh Allah dengan surat Yusuf. Turun satu surat. Itu untuk menghibur Rasulullah. Surat Yusuf. Nah, jadi teman-teman bisa kalau lagi sedih, coba baca surat Yusuf. Mungkin dari cerita itu, kalau misalnya Dipo bisa membuat world building yang bagus, menceritakan apa latarnya dan segala macam, itu mungkin jadi ceritanya bisa jadi lebih bagus tuh. Nah, tapi yang sama stresnya adalah ketika Rasulullah diturunkan ada satu ayat. Ini ayatnya ngeri nih Mas. Ayatnya begini, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sampai Allah bilang gini, Muhammad dan para pengikutnya, jangan kalian merasa tahinu. Tahinu itu artinya merasa wahan. Wahan itu dalam pandangan orang Indonesia cuma hubud dunia karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Masa Rasul takut mati dan cinta dunia? Enggak. Tapi wahan ini artinya adalah sesuatu cacat yang bersifat sementara. Contoh ya Mas ya. Di dalam Al-Quran ada kata-kata ini wahana azmu minni. Ini wahana azmu minni. Katanya Zakaria, tulangku udah wahan. Artinya awalnya tulangnya biasa, tapi akhirnya dia udah tua, tulangnya bungkuk, sakit. Kayak kita misalnya kalau udah umur 40 Mas ya. Panji,
berdirinya agak lama nih. Harus menyesuaikan diri dulu. Suara bunyinya, nah ada gitu dulu. Tapi kalau kita masih 20-an langsung berdiri. Betul. Nah itu adalah tulang kita sudah mengkhianati kita. Tulang kita udah wahan. Nah wahan adalah cacat sementara. Gara-gara sesuatu yang kita lakukan, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sebagaimana mestinya. Atau misalnya contoh ya, ada satu orang salah makan sehingga dia sakit perut dan gak bisa berdiri, itu namanya wahan. Tapi cuma sementara aja. Begitu hilang semua. Allah katakan, wahai Muhammad dan pengikutnya, jangan kalian merasa wahan dan jangan kalian merasa huzn, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa, dan kalian sebenarnya lebih tinggi daripada mereka ketika kalian tahu. Apa itu saat itu? Perang Uhud. Perang Uhud itu Mas, mereka kalah. Orang muslim kalah, Rasul hampir mati. Dan Rasul sebelah sininya ini bolong, kena panah, ada yang bilang kena godam gitu, sampai terus kemudian luka sampai ke dalam. Jadi bisa dibayangin wahannya itu seperti apa. Ada orang ngeliat Rasulullah ketika lagi sholat atau ketika dia lagi ceramah, ininya luka, parah. Ini kan sangat, ya Allah pemimpin. Kemarin kita menang nih perang Badar, masa kita sekarang perang Uhud kayak gini, kayak setback banget nih, ini hancur banget nih. Rasul diem. Rasul nggak pernah ngomong pada saat itu. Kenapa? Karena beliau dalam tanda kutip kesel, marah, sedih. Para sahabat meninggal, dia merintahin 40 pasukan pemanah jangan turun, ternyata turun, gara-gara itu mereka kalah, padahal mereka awalnya udah menang. Semualah stres. Setelah muncul ayat itu, baru terus kemudian Allah menghibur Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara tadi. Jangan kalian merasa wahan, jangan merasa sedih karena Anda lebih tinggi kalau Anda beriman. Ingat, Anda tuh beriman. Yang kedua, tahu nggak Allah bilang apa di dalam Al-Quran? Ini keren nih. Allah bilang, kalian merasa diri kalian terluka kan? Kalian tahu nggak mereka terluka juga? Bahkan lebih keras terluka mereka. Dan Allah bilang, dan kalian harus tahu mereka terluka gara-gara apa dan kalian terluka gara-gara apa. Artinya kalian tetap di atas angin sebenarnya kalau kalian tahu. Allah ganti lagi cara pandangnya kan. Terus Rasul disuruh sama Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Itu 40 orang itu kan gak mau diajak ngobrol sama Rasulullah. Kata Allah, Muhammad maafkan mereka. Yang pertama. Yang kedua, mintakan mereka ampun kepada aku. Berat gak Mas? Ada orang yang ngecewain Mas banget. Bener-bener buat hidup Mas hancur dalam satu hari. Tiba-tiba kita harus ngampunin mereka. Bukan hanya ngampunin, oke ngampunin mudah, tapi mintain mereka ampun pada Allah. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka dalam musyawarah kembali. Libatkan mereka lagi karena mereka udah belajar sesuatu yang sangat sulit. Nah itu akhirnya membuat Rasul regroup lagi. Dan Rasul jadi ngerti, oh jadi ini caranya ya.